So, beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kali ini kita akan membahas kelapa sawit, tetapi kaitannya dengan intensifikasi lahan sawit. Sebenarnya baik di tanaman belum menghasilkan TBM ataupun yang tanaman menghasilkan atau TM. Jadi bahasan kita kali ini mengenai tumpang sari atau intercropping antara kelapa sawit dan porang. Sekarang sama-sama ngetrennya ini, sama-sama berpeluang baik untuk berkontribusi pada negara. Kelapa sawit kita nomor 1 di dunia, kemudian porang juga untuk ekspor juga sangat bagus. Mulai dari itu kita akan menggali beberapa informasi mengenai budidaya porang di dalam kebun kelapa sawit seperti yang ada di background saya belakang saya ini. Ini punyanya Pak M. Fauzi yang ada di Muko-Muko Bengkulu. Oleh karena itu kita undang yang punya ini pada malam hari ini. Halo, assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Oh ya, senanglah jumpa Bapak ini. Alhamdulillah. Sambil kita cerita-cerita. Pak Fauzi, gimana ceritanya kok bisa nanam orang di kebun sawit ini, gimana cerita awal mulanya? Ini Pak, di daerah kami, khususnya di daerah Muko-Muko ini kan dataran rendah. Oh ya. Itu hanya 12 mdpl. Itu di atas permukaan laut hanya 12 meter. Oleh karena itu cuacanya kan sangat panas. Oh gitu ya. Nah, terus kemarin saya coba nanam di lahan terbuka yang tidak ada naungannya. Itu banyak yang mati, Pak. Oh iya ya. Berdasarkan dari pengalaman itu, kemudian saya coba tanam di bawah naungan kelapa sawit. Di ganggangnya itu, Pak. Alhamdulillah hasilnya malah bagus. Oh iya. Karena memang selama ini memang ya orang kan sering berdebat itu di bawah naungan atau enggak, tapi kan memang umbi-umbian ini, suwak, porang, walor, ilas-ilas itu kan juga selama ini terkenal ditahan di bawah naungan justru, ya kan? Ya, betul. Ya, jadi mestinya dengan naungan juga oke kan gitu. Oke, ya. Karena habit aslinya memang dia tumbuhan di bawah naungan. Ya. Terus gini awal mulai setelah itu tahu di dataran rendah terus dicoba. Tapi punya Bapak ini nampaknya di antara apa ya, gang atau apa ini ya, bukan di antara baris tanaman atau apa itu? Ceritanya gimana? Ya, di ganggangnya. Jadi antara batang sawit dengan batang sawit itu kan ada gang. Ya. Itu sekitar kurang lebih 9 meter. Kurang lebih 9 meter. Kemudian disisakan 1 meter atau 1,5 meter dari batang sawitnya ke pematang. Iya, karena ini nampak sekali kalau udah terang kali bukan yang padat itu gimana gitu. Saya kira kan di rumpukan mati atau apa gitu. Tapi yang jelas ini pernah dicoba di kelapa sawit. Pak ini kapan nanamnya ini? Apa udah panen atau belum? Alhamdulillah sekarang belum Pak. Jadi masih umur 4 bulan. Karena usia tanaman porang itu kan 7 bulan. Itu satu musim. Ya. Satu musim itu 7 bulan. Sekarang baru usia 4 bulan. Oh, 4 bulan. Penanaman di bulan 12 kemarin. Wah, ini ya, ini foto terbaru ya berarti belakang saya ini. Ya. Oh, ya inilah umur 4 bulan. Kalau cerita dari awal itu Pak Fauzi, itu gimana awal mulanya dulu dari pengolahan tanahnya gimana? Diolah dulu, dibajak atau gimana itu ceritanya? Oh ya. Jadi begini Pak,
di lahan sawit itu kan tanahnya terlalu padat ya, karena dia banyak akar sawitnya. Ya. Jadi harus digemburkan dulu. Kalau saya kemarin pakai bajak, saya bajak dulu kan di tengahnya itu. Setelah dibajak, kemudian dipecah-pecah apa itu namanya, dicincang tanahnya, baru dibikin pematang atau buludan. Di bedeng-bedeng gitu ya kan? Ya, untuk bedengan atau buludan itu, ya. Baru kita tanami. Dicampur kompos atau pupuk atau apa itu Pak Fauzi? Kemarin yang saya gunakan untuk pupuk dasar itu saya menggunakan kompos, Pak. Kompos. Jadi setelah dibuat bedengan, baru kita tabur dolomit dulu. Oh iya, dolomit ya. Untuk menetralkan pH. Ya. Karena tanaman porang ini dia idealnya tumbuh di pH netral, yaitu di pH 7. Ya. Itu baru bagus. Jadi kita netralkan pH-nya dulu. Setelah ditabur dolomit, baru kita kasih pupuk. Dosisnya dolomitnya berapa Pak per hektarnya? Kemarin saya cuma pakai sedikit, kurang lebih untuk lahan 1/4 itu sekitar 1 ton, Pak. Biasanya orang menaikkan 1 digit pH itu memang 1 ton. Ini kan 1/4-nya ya pasrah itu. Iya, betul. Kemudian setelah ditabur dolomit, baru kita berikan pupuk dasar yaitu kompos. Setelah ditabur kompos, jarak 1 minggu. Kompos dari apa itu Pak? Dari apa? Kotoran sapi atau apa itu? Kalau kompos itu sebenarnya banyak ya Pak. Bisa dari kotoran sapi, bisa dari kotoran kambing, bisa juga kotoran ayam. Akan tetapi yang saya gunakan kemarin kotoran kambing Pak, karena di sini itu yang banyak. Oh iya. Kalau dosisnya Pak, gimana itu? Berapa sak? Kalau dosisnya untuk per hektar itu biasanya sekitar 20 ton. 20 ton per hektar. Ya. Berarti kan setelah diolah, bersihkan akar-akar sawit itu, ya. Kasih dolomit, itu tadi. Dolomit dulu. 1 ton, dikasih pupuk organik apa kompos lah itu. Baru dibiarkan sebentar, baru ditanam, ya kan? Bapak nanamnya pakai umbi atau pakai katak? Kemarin yang saya tanam itu dari bibit katak, Pak. Oh, itu katak langsung atau sudah di dalam polybag itu? Jadi saya tanam biji langsung. Oh, biji langsung, ya. Jaraknya Pak, jaraknya berapa? Jaraknya Pak Fauzi berapa? Jarak tanam? Iya. Kalau jarak tanam itu sebenarnya terserah kita. Dibikin jarang bisa, dibikin dekat bisa. Tapi kalau saya itu lebih suka dibikin jarak dekat. Berapa yaitu ukuran 25 kali 30. Ya. Kan dalam guludan itu kan Pak. Dalam guludan itu 25 kesananya 30. Ya. Jangnya 30. Jadi kalau dihitung-hitung, Bapak nanam 1/4 hektar itu kan, itu jumlah pohonnya berapa? Jumlah pohonnya? Kalau 1/4 itu kemarin habis bibit 10.000 biji, Pak. Wah, 10.000. Memang benar. Ya. Kami kan sering ngomong juga itu. Kalau 1 hektar ya 40.000 minimal ya kan. Dibikin rapat juga bisa kan sebenarnya kan gitu. Ya. Pak itu Bapak beli bibitnya sendiri atau sudah bibitkan katak sendiri atau beli dari mana gitu? Jadi kemarin karena di sini kan belum ada yang nanam Pak. Iya. Nah, kemarin saya pesan dari Jawa, dari tempat Pak Pai di Porang. Oh ya. Nah, itu sekitar mungkin kurang lebih 5.000 Pak. 5.000 itu saya taruhan. 5.000 biji atau 5.000 kilo? Biji. Oh, biji ya. Itu saya tanam duluan yang tidak pakai naungan. Ternyata hasilnya kurang bagus ya karena di sini MDPL-nya sangat rendah. Kemudian saya beli lagi 5.000 biji lagi yang saya tanam di bawah naungan kelapa sawit. Oh ya. Pak itu kalau boleh tahu itu
satu bijinya berapa? Kalau hitungan bijinya itu kurang lebih Rp1.000, Pak. Oh ya, saya sekedar tahu aja. Nah, karena waktu saya beli kemarin itu 1 kilo isinya 250 biji seperti ini. Oh ya. 250. Nah ini harganya pun Rp250. Berarti kan per bijinya Rp1.000. Ya. Pak, itu saya ditanam di belakang saya itu nampak keluar matanya ada dua-dua itu. Ya, betul. Jadi dalam satu biji kata ini bisa mengeluarkan sampai 4 tunas. Oh iya. Ya, jadi keluarnya dia pertama satu dulu. Kemudian ketika tunas yang pertama ini sudah muncul kata, itu disusul tunas 2 dan berikutnya sampai 4 kali tunas. Iya. Itu nanti waktu rimpes pertama mati pada pertama kali itu mati semua ya kan? Itu berurutan, Pak. Jadi ya kalau tunas pertama ini usia 3,5 bulan. Oh. Usia 3,5 bulan pertamanya mati. Iya. Dia akan menghasilkan kata lagi ya. Kemudian di tunas yang kedua itu di usia 4 bulan. Ya. Tunas yang kedua ripah atau dotan. Ya, matilah itu ya. Dan lagi 1 bulan kemudian menyusul lagi seperti itu. Oh. Sampai usia 7 bulan. Oh ya. Jadi sekarang ini dalam pertumbuhan vegetatifnya kan subur ini belakang saya ini. Itu udah pada mulai keluar katanya belum tuh Pak, umur 4 bulan itu? Untuk katanya? Enggak, itu di belakang saya ini kan udah pada keluar katanya belum? Sudah, Pak. Oh sudah. Ya. Sudah diincer-incer ya kan? Iya. Iya. Berarti kan gini, pengalaman yang pertama dulu ya tanpa naungan. Ya. Itu kan mestinya ada juga 1-2 yang hidup kan, Pak? Ada, Pak. Ada. Itu udah ditengok-tengok dapat berapa kilo yang satu musim atau berapa ya? Ya kemarin sudah saya bongkar. Itu variasi hasilnya, Pak. Iya. Jadi bibit segini, ini bisa menghasilkan mulai 2 on sampai 5 on per umbi. Per umbi. Iya. Satu musim. Bibit, ya 1 musim. Nah ini hasil umbi setelah 1 musim itu jika ditanam lagi 1 musim lagi itu bisa tembus 3 sampai 4 kilo. Oh, berarti kan per umbi. Artinya kan harus sabar dulu 2 musim kira-kira gitu kan kalau cari umbi yang agak gede gitu. Iya, Pak. Itu terus ngomong-ngomong ya. Jadi kalau Ini ngomong-ngomong Pak Fauzi pakai mulsa enggak ini? Nanam ini untuk gulmanya gimana? Perawatan gulmanya? Nah, untuk perawatan gulmanya kemarin itu kan waktu kita menanam, setelah tanam itu kebetulan ada orang panen padi, Pak. Oh, nah, jadi saya jerami padi itu sebagai mulsa untuk menanggulangi gulma. Karena gulmanya luar biasa banyak. Iya. Itu kalau jerami itu bahasa Jermannya damen itu kan? Damen. Ya. Bahasa Amerikanya damen, Pak. Oh iya, bahasa Inggrisnya Jerman itu. Terus ini selama sampai 4 bulan ini Bapak pupuk enggak itu? Nah, untuk perawatannya itu saya menggunakan pupuk organik. Oh, organik cair. Ya, pupuk organik cair ada, pupuk organik padat juga ada. Itu produk NASA yang kami pakai kemarin. Itu alhamdulillah bagus, Pak. Jadi umur 1 bulan itu mulai saya kocor. Iya. Saya kocor. Kemudian gang 2 minggu itu saya semprot dengan POC, pupuk organik cair. Iya. Nah, itu penyemprotannya 2 minggu sekali, Pak. Oh, iya. 2 minggu sekali. Terus
kalau hama penyakitnya ada nggak Pak selama ini? Nah, ini yang sangat penting ini sebenarnya Pak. Oh gitu. Jadi Ya. dalam budidaya apapun itu pasti ada yang namanya hama dan penyakit. Dan kita harus tahu Pak, karena kalau tidak bisa kita tanggulangi, Ya. itu bisa fatal lah akibatnya. Nah, kalau untuk porang ini hama yang paling sering terjadi itu adalah hama ulat. Ulat yang agak hitam itu kan. Ulat geraya atau ulat apa itu namanya. Pokoknya warnanya hitam. Hitam. Tahu saya kuning. Itu ada. Itu kawan saya tahu. Ya. Kemarin udah saya tanya itu. Makan daunnya di sawah itu. Iya. Nah, itu biasanya itu memakan tanaman yang masih muda, Pak. Mulai usia 1 bulan sampai 2 bulan itu sangat rawan dengan ulat geraya itu tadi. Ya, tapi nampaknya bukan ulat geraya itu, ulatnya lain. Apa itu? Pokoknya warna hitam lah gitu. Ulat yang hitam itu tahu saya itu ya. Nah, itu harus kita pertahankan tunas yang pertama, jangan sampai patah. Jika tunas yang pertama ini patah, contoh seperti ini Pak, ini saya bawa. Oh iya. Pas pula pertanyaannya ini ya. Nah, ini tunas pertama. Ya. Kemudian yang tunas kedua. Ya. Jadi pertahankan tunas pertama ini jangan sampai patah. Iya, iya. Atau dimakan. Iya. Jika ini belum tumbuh. Iya. Kalau ini tunas kedua ini belum tumbuh, tunas yang pertama ini patah, ini akan kecil. Muncul tunas kedua ini kecil. Iya, karena makanannya kurang, fotosintesisnya kan kurang tuh Pak ya. Nah, jika dia tunas pertama ini bertahan sampai muncul tunas kedua ini akan lebih besar dari tunas yang pertama. Ya. Makanya harus kita pertahankan tunas yang pertama. Iya. Kalau penyakitnya Pak, penyakitnya? Nah, untuk penyakitnya itu yang paling rawan dan berbahaya itu penyakit jamur, Pak. Ya. Nah, penyakit jamur itu biasanya menyerang batang, penyakit busuk batang. Nah, itu penyerangannya ketika tanaman porang itu masih subur-suburnya. Yaitu usia mulai dari 3 hingga 4 bulan. Itu rawan sekali dengan busuk batang. Tapi apalagi punya sampean nggak ada yang kena ini belakang saya ini. Oh, itu nggak ada Pak. Kemarin alhamdulillah yang di situ itu aman. Oh ya. Nah, cuman yang di gang sebelahnya itu ada yang kena. Pak Fauzi, nanti saya dikirimi inilah foto-foto yang kena penyakit seperti apa, yang hama seperti apa, ya. Nanti biar kita bahas kapan-kapan lebih detail lagi. Kebetulan jurusan saya hama penyakit, gitu. Bisa minta solusinya nanti Pak. Iya itu. Iya. Di tempat yang lain kan menggunakan ini biofungisida, trichoderma dan sebagainya itu. Ya betul. Terus kemarin punya saya itu mungkin ada sekitar 10 batang yang terkena busuk batang. Nah, dan saya tanggulangi dengan trichoderma. Ya. Dari produk juga yaitu mereknya Glio. Iya. Nah, itu sebagian sembuh, sebagian lagi nggak sembuh, Pak. Nah, yang nggak sembuh ini yang perlu dipertanyakan. Oh ya, itu karena udah masuk, itu harus dibuang itu apanya ya. Itu antisipasinya sebenarnya itu dipakainya waktu awal tadi setelah pupuk dolomit, pupuk yang kompos baru campur itu. Oh gitu. Iya. Jadi yang bagus dicampur komposnya itu ya Pak ya? Iya, karena itu untuk preventif karena berkembang dulu ya gitu. Oh iya. Nanti saya pun punya produknya juga itu Pak. Jadi kami ada pabriknya juga itu. Nah itu. Kamu untuk yang penyakit-penyakit yang lain, tapi kan sama penyakit tular tanah lah, soilborne pathogen gitu. Terus apalagi yang saya tanyakan, hama penyakit sudah, pemupukan sudah. Ini sekarang, ini gimana kalau deket-deket ini panen sawitnya ini kejegrok itu kejatuhan pelepah maupun buahnya gimana Pak Fauzi? Oh iya. Nah itulah resiko tanam porang di bawah sawit. Itu yang sangat berisiko sekali Pak. Jadi, waktu kita dodos, itu harus hati-hati.
ketika kita membuang pelepahnya yang ke arah tanaman porang, itu jangan diputus habis, jadi digantung pelepahnya, Pak. Nah, digantung gini, jangan sampai dia putus, dia pasti jatuh ke tanaman. Nah, nanti kan umur porang ini hanya 7 bulan. Jadi ketika sudah 7 bulan, baru di pruning habis pelepahnya. Tapi itu pruningnya juga pakai aturan nanti. Itu ketika kita ya. Iya. Nah, itu kalau buahnya kalau udah tinggi seperti punya sampean belakang itu kan panen pakai gerak jeduk itu jatuh, aduh kena porang kita. Gimana? Gimana itu? Solusi untuk menghindari buah itu agar tidak mengenai tanaman porang, itu harus kita bikin parit. Oh iya. Bikin parit itu kurang lebih lebar 20 sampai 30 cm, Pak. Oh iya. Jadi ketika nanti buah jatuh, kan biasanya gelundung itu bahasa Jawanya. Bahasa Jermannya, bahasa Jermannya. Namanya gelundung, dia masuk ke siring. Iya. Dia akan masuk ke siring. Nah, kemudian kan ada bedengan. Jadi ketika masuk ke siring, dia mentok ke bedengan. Dia nggak ngelompati bedengan karena ada siringnya dan juga ada bedengan untuk pematang porang tadi. Iya, pokoknya ya yang panen nah, itu pasti. Ya, betul. Nah, ini kan udah kutanyakan semua itulah. Kira-kira ini kan masih perjalanan masih separuh kan di belakang saya ini kan. Kira-kira optimis kan ini, insya Allah ya kan. Insya Allah, Pak. Wah, itu kan panen. Jadi dengan harga porang saat ini yang insya Allah akan naik terus, insya Allah petani porang akan semakin sejahtera. Iya, karena kalau saya tetap yakin Pak, karena apa? Kita kan prinsipnya, saya di kebun kelapa sawit itu memanfaatkan ruang kosong yang selama ini tidak dimanfaatkan, gitu aja. Dan harga porang itu kan anak glukomanan, gunanya banyak. Penduduk dunia ini meskipun ada COVID, ya lebih cepat pertambahannya gitu. Butuh banyak itu. Nggak usah Cina, nggak usah Jepang, nggak usah Korea, Indonesia aja sebetulnya butuh, penduduk kita juga banyak. Kalau kita tahu manfaat glukomanan itu untuk apa, sangat bagus potensinya. Cocok untuk diet juga itu Pak, diet. Wah, untuk bikin mie shirataki. Untuk diet juga. Udah cocok itu. Ini kan ceritanya zaman dulu nenek moyang kita waktu penjajahan juga nanam umbi-umbi gembili ini juga kan. Jadi memang di hutan ada tahan apalah ini, penyelamat apalah itu sumber karbohidrat. Iya. Dari cerita zaman dulu kan itu sudah nenek moyang kita yang belum digali kembali kan gitu kira-kira. Iya, betul. Saya kira gitu dulu Pak Fauzi. Jadi Pak Fauzi ini di Muko-Muko Bengkulu sudah mulai menanam porang diintegrasi dengan kelapa sawit. Kelapa sawit kita luasnya sekarang Pak Fauzi 16,38 juta hektar. Kita nomor 1 di dunia dan sangat luas itu Pak. Itu luar biasa kalau kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan tadi, ketahanan pangan Indonesia ya lumayan. Mudah-mudahan ini kan kita memberikan sosialisasi inilah penyuluhan kepada petani-petani di seluruh Indonesia. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Fauzi sudah ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan bermanfaat bagi negara kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.